Memang domba dorper memang domba khusus daging ya, memang pertumbuhannya bagus, dagingnya juga enak. Dagingnya itu lebih lembut, terus cempenya gede-gede. Nah, hanya saja domba dorper ini belum banyak teman-teman, belum banyak bisa diakses oleh peternak-peternak kecil. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, hari ini 2 Februari ya, 2 Februari. Selamat Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Teman-teman, hari ini dari pagi banyak tamu. Terus tadi Mas Kris, editornya yang ngedit channel 78 Farm main ke kandang, terus minta bikin video yang ada mukanya saya gitu. Nah, ini bikin video dadakan ya teman-teman. Saya sambil ngerokok ya. Dibully juga nggak apa-apa, monggo. Karena kalau teman-teman datang ke kandang saya juga ngerokok. Teman-teman, video kali ini cerita apa ya? Cerita yang lagi ngetren aja ya. Cerita soal domba dorper ya. Domba dorper kan lagi ngetren nih, domba dorper. Jadi teman-teman peternak besar itu lagi pada datengin dorper dari Australia. Harganya berapa ya? 30-an juta, ada yang 30, 31, 32 gitu. Bervariasi lah, kurang lebih harganya kepala 3 lah gitu. Nah, memang domba dorper memang domba khusus daging ya, memang pertumbuhannya bagus, dagingnya juga enak. Dagingnya itu lebih lembut, terus cempenya gede-gede. Nah, hanya saja domba dorper ini belum banyak teman-teman, belum banyak bisa diakses oleh peternak-peternak kecil. Pertama, tentu saja permodalan. Belum bisa untuk mendatangkan dorper karena nilainya juga tidak murah ya, tidak murah bagi yang belum punya dana, tapi murah banget bagi yang dananya berlebih. Ini saya ngomongnya soal yang belum punya dana saja ya, karena mayoritas penonton channel ini kan memang teman-teman peternak pemula ya. Bagaimana sih teman-teman suatu saat saya dan teman-teman bisa punya domba dorper? Carane piye gitu, carane piye? Nah, sama-sama katakanlah gini ya, sama-sama kita ini pegang duit 30 juta. 30 juta kalau dibuat beli dorper ini dapat 1 jantan, belum nanti ongkos dadak bengeknya ya. Nah, bagaimana kalau 30 juta ini nggak dibelikan dorper dulu teman-teman? Bisa nggak gitu? Bisa nggak suatu saat tidak dibelikan dorper dulu sekarang, tapi suatu saat bisa beli dorper gitu? Nah, saya mau coba ya karena ini dadakan ini. Saya nggak pakai mikir ini. Piye carane? Gimana carane 30 juta itu nanti bisa dikaryakan dulu sehingga nanti bisa buat beli dorper. Dengan catatan ini kasusnya teman-teman udah mulai ya. Teman-teman udah mulai beternak ya. Sudah punya bang pakan. Karena sudah keracunan nonton video-video kami bikin bang pakan toh. Sudah punya bang pakan hijauan. Terus teman-teman sudah punya kandang, teman-teman sudah punya kru yang ngerawat dalam keseharian. Nah, pengen punya domba dorper, tapi piye carane? Nah, saya coba buatkan cara sederhana, modal 30 juta. Sebentar, saya tak ngambil spidol dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini spidolnya udah ada.
30 juta ini door per FB jantan satu ekor. Nah sekarang kita pakai 30 juta piye carane yo. Ini hitungan dadaan teman-teman. Misalnya tidak kita belikan door per dulu teman-teman, tapi kita belikan domba gibas atau domba priangan dulu misalnya ya. Dapat berapa sih misalnya? Kita gampangnya gini. Betinanya harga 2 juta lah gitu misalnya. Nanti ini 30 juta. Ceritanya ini mau di breeding ini ya teman-teman. Ini kontaknya ini di breeding. Breeding. Nah, gini. Ini terus jantannya katakanlah yang harganya sekitar 6 juta misalnya ya. Biar ketemu 30, ini misalnya kalikan 12, ini ketemu 24, ini 6, ini 30 teman-teman. Nah ini jadi dapatnya 1 jam kali 12 betina. Nah terus kita breeding bulan. Nah ini 8 bulan ini kalau 24 bulan ini 3 kali beranak teman-teman, 3 kali ya. Dah minimal banget 12 induk menghasilkan tiap induknya katakanlah 4 aja lah, 4 cempe dari 3 kali kelahiran ya teman-teman, 3 kali kelahiran. Ini kan ketemu 12 kali 4 berarti 48 anak cempe. Nah ini gampangnya gini, misalnya gini ya, pakai metode ini ya. Ini katakanlah 24 jantan, 24 betina. Nah ini anak jantan ini kita jual teman-teman. Artinya ini ada yang sudah umur 1,5 tahun, ada yang umur 8 bulan, ada yang cempe gitu. Nah kita ambil rata-rata jualnya katakanlah nggak usah muluk-muluk lah, 1,5 juta misalnya gitu ya. Janganlah satu berapa ya? Ya wes nggak apa-apa, 1,5. 1,5 kali 24 teman-teman. 1,5 kali 24 berarti ketemu 36. Ya toh 12 seki tambah 24 36 juta. Nah ini teman-teman, hasil dari jual anak jantan selama breeding 2 tahun ini teman-teman, ini sudah bisa buat beli door per FB. Nah gitu teman-teman. Oke, dari 36 dari 24 betina ini katakanlah gini teman-teman, ambil 12 atau 12 cempe, 12 anak ya. Ada yang nanti siap sudah umurnya induk segala macam yang jual. Ini kita jual juga. Posisinya untuk ada yang operasional teman-teman, untuk operasional dan untuk beli jantan baru. Jantan barunya cukup beli 1. Jantan baru ini untuk ngawini ini ya teman-teman, sisanya ini kan masih 12 cempe lagi atau 12 kawin. Ini beli jantan ngawin ini, misalnya jantannya jadi Mary gitu. Nah dengan cara ini teman-teman, selama 2 tahun modal awal itu hasilnya sudah bisa buat beli ini teman-teman. Nih atau sudah beli ini masih dapat, masih punya asetnya gini, 1 jantan simbahnya, jantan awal, ya toh 12 induk lama, terus 12 induk yang anakan 1 jantan yang baru. Jadi
jantan ini ngawin ini ya teman-teman. Ini yang grup pertama. Nah, ini yang katakanlah grup kedua. Plus 1 jantan dorper. Nah, gitu teman-teman. Tapi sabar. Ora usah kesusu, nggak usah keburu-buru. 2 tahun teman-teman, 2 tahun modal 30 juta, dapat dorper FB sama dapat masih punya aset ini. Jadi kali piro wedhuse? 13 tambah 1 27 ekor. Nah, ini hitungan goblok saya ya teman-teman. Dah. Soalnya kadang-kadang gini ya. Bagi yang terambisinya luar biasa banget, biar terlihat keren di kalangan teman-teman peternak, itu memaksakan beli 1 dorper. Habis itu betinane nggak bisa beli karena duitnya habis. Nah, ini kan nganggur ini. Padahal kalau punya ini 1, ini idealnya nanti dikawinkan banyak. Nah, terus ini tadi 24 bulan ya, atau bisa teman-teman, katakanlah gini, masuk ke tahun ketiga ya, tahun ketiga, ini simbah awalnya ini jual aja nih, ini jual ya, ya agak kurang lah harganya, enggak apa-apa. Terus jantan dorper ini ngawini ini, nih, nah, yang awal ngawin ini plus hasil jualan jantan ini, misalnya mau dialokasikan ke betina, katakanlah dapat 2 atau 3 ke sini teman-teman nih. Jadi ini totalnya bisa dapat 14 atau 15 ekor. Nah, jantannya jantannya mana? Lah ini jantannya sudah dorper. Nah, tapi sabar, nggak boleh keburu-buru. Nah, ini nanti ada yang tanya juga, lu Mas, mosok kita nggak dapat duit dari hasil ternaknya? Ya dapat lah. Ya ini kan cuma skema ya. Tapi ya gimana? Tiap 1 minggu teman-teman harus bikin 25 polybag, katakanlah polybag sayur, isinya cabai, terong, tomat, segala macam. Nah, artinya nek setahun ki 54 minggu yo. Nah, 54 minggu kali 2 teman-teman, ini 8, ini 108 kali 25 polybag. No, teman-teman, ini dari tas ini aja ini sudah dapat. Ini yang nutup untuk income bulanannya dari kreatifnya itu. Kalau cuma ngandelin yang di sini yo berat. Lanjut ya teman-teman. Nah, tadi saya ngitungnya ini yo, nggak muluk-muluk lah. Pokoknya ini aja lah. Nih 1 ekor 2 tahun dapat 4 cempe. Nah, bagaimana kalau ternyata ada yang 1 ekor bisa 5, bisa 6, bahkan bisa 7 misalnya gitu. Nah, lebihan dari sini, ini katakanlah dikurangi 4, ada lebihan 1, lebihan 2, lebihan 3, katakanlah gini. Ini nanti yang dioptimalkan menjadi nambah lahan pakan, ya, nambah kandang, nambah alat kerja, misalnya beli mesin chopper, beli tong untuk bikin silase, bikin fermentasi gitu, atau beli mineral dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bagi yang saat ini kedanan dorper atau keimpi-impi mau beli dorper gitu. Nah, ini cara saya ya, cara saya bagaimana nanti bisa beli dorper itu. Dorpernya kebeli tapi asetnya bertambah. Ini dorper kebeli ya teman-teman, ini dorper kebeli, ini juga ini, tapi punya aset ini nih. Bisa kok, bisa teman-teman, bisa. Nah, ini beda cerita lagi kalau teman-teman ada yang nonton video ini dan duitnya banyak. Nah, beli dorpernya 1, misalnya beli dorper 2 atau 3 ekor gitu, 2 atau 3 ekor gitu. Nah, ini betina
harus banyak. Nah, enggak ya mengembalikan modal lama. Dikawinin berapa ekor sih? Ya minimal 20-25 lah. Satu kali loh, satu kali siklus ya. Nah, kalau mau lebih maksimal bisa lagi teman-teman. Misalnya ya, dorper. Ini bagi yang duitnya banyak. Dorper, gimana sih nulisnya? Nah, satu, namanya katakanlah John. Nah, si John ini pertama. Nah, oke. Istirahat 2 minggu. Ini positif ya, positif bunting ya. Oke. Terus masuk lagi 20. Nah, gitu. Istirahat 2 minggu. Terus masuk lagi 20. Kalau udah 60, stop gitu. Stop teman-teman. Ini modalnya ya banyak gitu. Tapi dengan cara ini efektif banget. Kalau dorpernya cuma dikawinin sedikit, nggak efektif teman-teman, nggak efektif. Rugi. Jadi bagi saya kambing domba impor itu kita maksimalkan spermanya dengan cara betinanya banyak. Nek betinanya ini sedikit, rugi teman-teman. Cuman menang gagah aja. Nanti teman-teman yang lain datang numpang selfie mas dengan dorpernya, dengan kambing burnya gitu. Iya, cuma numpang selfie aja. Nah, beda cerita kalau teman-teman memang niatnya mau breeding serius ya caranya gini. Ini si John, oke. Nomor 2 namanya John Cena. Nah, ini Cena kayak pemain wrestling. Ya. Yang nomor 3 namanya Bayu, katakanlah dorpernya ya kan. Nek Bayu istrinya 1, nek Bayu pedus nanti istrinya banyak itu. 60 teman-teman. 60 ekor. Nah, 60 satunya 20, satunya 2 juta ya 120 juta. Tapi efektif untuk produksi pabrik cempe. Pabrik cempe kelas pedaging lokal tapi unggul gitulah, ya kan. Nah, anaknya namanya apa ya? Cross dorper. Ini cara sabar lah teman-teman, harus bersabar bisa dapat ini, dapatlah gitu, dapat. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih bermimpi karena belum mampu untuk bikin breeding banyak dengan dorper, cara sederhananya dana untuk beli dorpernya dialokasikan lain dulu, nanti akan dapat kok, gitu, nanti akan dapat. Nah teman-teman, ini juga jadi penyemangat, semoga jadi penyemangat ya bagi teman-teman semua yang pengen breeding serius, pengen mengembangkan, menaikkan grade-grade-nya. Nah caranya bisa seperti ini, sebenarnya ada banyak cara lain ya, monggo aja silahkanlah, kreativitasnya teman-teman disesuaikan dengan pangsa pasar masing-masing lah, monggo. Ini misalnya mas, ini betinane, monggo mas, betinane saya dapat lebih mahal. Tolak ukurnya memang harga oke lah, tapi harus dilihat juga ya kualitas betinane sudah di flashing belum, betinane sudah terbiasa makan aneka jenis pakan atau belum. Terus ada nanti nggak pendampingan dari yang jual dombanya itu ke teman-teman, kan gitu. Jangan hanya sekedar happy kalau dapat domba murah, enggak. Nanti kalau teman-teman dapat domba murah tapi ternyata tidak ada recording sama sekali sebelumnya, tidak ada memori sama sekali sebelumnya, ya repot. Ternyata teman-teman katakanlah pakai angka ini ya 12 ekor, teman-teman ngambil di pasar 12 ekor itu ternyata dari 6 peternak berbeda. Yang satu kasih pakan fermentasi, yang satu kasih pakan silase, satu diangon di kuburan, satu diangon di lapangan bola, ya kan, satu di aretke, ya kan, satu nih ternyata dari domba tempat sampah. Lihat terus di pelihara sama teman-teman, nah itu kulaan, masalahnya banyak. Beda cerita kalau teman-teman ngambil dari satu farm yang memang punya mas ini dipakani opo kebiasaannya. Nah teman-teman nanti nyocokin dulu kebiasaan lama
dengan kebiasaan baru ini harus disesuaikan dulu, baru nanti pindah kandang. Oke teman-teman, ini sekilas ya, sekilas utak-atik saya, ini nggak pakai persiapan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau serius breeding ya, karena potensinya memang bagus. Sabar, telaten, yakin pasti jadi, pasti jadi. Harus sabar, harus telaten, harus yakin, harus kreatif, karena kreatifnya ada di sini teman-teman. Ini nanti unsur kreatifnya, wah teman-teman gali terus, apa sih sumber-sumber income lainnya yang bisa didapatkan. Oh teman-teman katakanlah buka untuk kunjungan atau apa, monggo aja, silakan. Yang penting kreatifnya harus jalan terus. Teman-teman ngundang relasi-relasi kantor, ngundang relasi-relasi saudara-saudara. Wah mas, aku juga pengen tolong didampingi segala macam. Ah itu udah jadi sebuah perputaran dana lah, dana income lah gitu. Nah semoga bermanfaat teman-teman. Nanti saya coba carikan cara lagi, bagaimana sih dengan dana yang ada suatu saat kita bisa beli kambing domba impor. Kalau yang ini kasusnya karena Dorper, supaya bisa beli Dorper sama Awasi sama Van Roy impor gitu. Nah oke, terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya kan. supaya sering lihat wajah saya. Sombong gitu teman, songong lah, songong ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Nantikan video-video selanjutnya, saya akan bikin otak-atik seperti ini. Semoga bermanfaat. Semangat selalu para teman-teman peternak pemula. Sukses.